Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom. Hai adik-adik yang luar biasa, anak sekolah minggu GKKD Pekanbaru. Sudah kenal dengan Om? Nama Om adalah Om Le, yaitu Om Leo. Dan kita akan segera memulai ibadah sekolah minggu online kita. Dan diharapkan kepada adik-adik semua, ayo ajak abangnya, ajak kakaknya, ajak adiknya, dan berpakaian yang rapi. Dan jangan lupa bawa senjatanya. Apa itu? Ya benar, Alkitabnya. Sudah siap? Sudah siap semua? Oke, Om Le hitung sampai 5. Semua adik-adik harus sudah siap. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, semua sudah siap? Ayo mari kita sebelum memulai ibadah kita berdoa. Kita minta Tuhan untuk berbicara pribadi sama kita. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur buat hari ini Engkau mempertemukan kami kembali di dalam sekolah minggu online kami. Dan Tuhan, sebentar kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan cerita firman-Mu. Dan Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah. Engkau menolong mereka untuk mereka dapat dengan tertib mendengarkan firman-Mu. Dan mereka bersuka cita memuji Engkau dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hai adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa nanti, kita sama-sama bernyanyi terlebih dahulu. Semua bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita ikuti gerakan kawan-kawan kita yang menari. Oke, siap?
Wah, tarian adik-adik luar biasa. Adik-adik berdiri dengan luar biasa menari untuk Tuhan. Mantap. Dan kita siapkan hati kita. Mari kita semua duduk, kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk penyembahan kami barusan yang kami naikkan kepada Engkau. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita tentang tokoh yang luar biasa yang ada di Alkitab. Engkau Tuhan yang memberkati kami untuk kami bisa mendengarnya dengan baik dan kami bisa menjadi berkat juga dimanapun Engkau memberikan kami tinggal, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Om Le ingin berbagi tentang seorang tokoh yang luar biasa. Jika minggu lalu kita berbicara tentang tokoh siapa ya? Zakheus ya, yang pendek, yang memanjat pohon. Atau siapa? Adik-adik harus ingat, kalau belum melihat videonya, tonton kembali di video sebelumnya. Dan hari ini kita mau berbicara dan mau berbagi. Dan Om Le ingin membagikan satu orang tokoh yang luar biasa, yang masih muda, dia sudah dipilih Tuhan loh. Untuk menjadi apa? Bukan hanya untuk jadi presiden, dia menjadi seorang raja. Bayangkan, dia masih kecil dan dia dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja. Siapa dia? Ayo kita dengarkan cerita berikut. Pada saat itu, ketika Daud masih kecil, bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja bernama Saul.
Akan tetapi, Saul tidak taat kepada Allah. Maka Allah memberi pesan kepada Nabi Samuel untuk pergi ke Betlehem dan bertemu dengan seorang bapak bernama Isai. Tuhan berpesan bahwa Ia akan memilih seorang raja baru yang akan menggantikan Raja Saul. Nah, adik-adik, ketika Samuel tiba di Betlehem, ia melihat ada 7 orang anak bapak Isai. Lalu, ketika Samuel bertemu dengan anak bapak Isai yang paling besar, yang bernama Eliab, Samuel berpikir, "Oh, pasti ini yang akan dipilih Tuhan menjadi raja." Tapi Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, "Tidak, Samuel, aku tidak melihat mukanya atau badannya yang besar dan kuat. Aku melihat hatinya." Maka Samuel bertemu dengan anak yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang ketujuh. Tapi ternyata Tuhan tidak memilih ketujuh anak Isai itu. Lalu Samuel bertanya kepada bapak Isai, "Apakah masih ada anakmu lainnya?" "Oh ya, ada satu lagi. Tapi dia masih kecil dan sekarang sedang menggembalakan domba di padang." Ketika Nabi Samuel mendengar hal itu, ia menyuruh memanggil Daud. Saat Daud tiba, Tuhan berkata, "Samuel, inilah orang yang akan kupilih menjadi raja." Lalu Samuel menyuruh Daud datang kepadanya dekat-dekat, dan Daud pun menghampiri Samuel, lalu sujud di hadapannya. Saat itu, Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak dan menuangkannya ke atas kepala Daud. Nah, adik-adik, inilah yang dinamakan pengurapan. Samuel mengurapi Daud dan berkata, "Daud, hari ini Tuhan memilih engkau untuk menjadi raja atas bangsa Israel setelah kamu besar nanti." Mendengar hal itu, Daud berdoa kepada Tuhan dalam hatinya, "Baik Tuhan, aku mau melakukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Aku mengasihi-Mu ya Tuhan." Adik-adik sudah melihat video barusan? Luar biasa bukan? Tuhan memilih seorang Daud. Tokoh itu namanya adalah Daud. Di dalam, adik-adik bisa buka ya. Di dalam Alkitab kita 1 Samuel 16. Silakan adik-adik buka. Dan mungkin kita tidak baca semuanya. Karena apa? Tadi kita sudah mendengar atau melihat video yang barusan. Dan itu semua isi dari Alkitab. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai berapa ya adik-adik? Sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nanti adik-adik setelah ini bisa membacanya. Apa? Adik-adik pengen dibaca sekarang? Oke, Om Le ikutin jika adik-adik pengen dibaca sekarang. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan."
kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, wah, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Roma. Kita sudah membaca firman Tuhan. Adik-adik, apa yang kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yaitu Tuhan memilih seorang raja yang tidak dilihat dari bentuk tubuhnya. Saat dilihat kakak-kakaknya Daud, wah, badannya gede, perkasa, hebat, besar. Tetapi apa? Tuhan bilang tidak. Tuhan tidak melihat dari apa yang dilihat oleh orang lain. Tuhan tidak melihat besar tubuhnya. Kalau dilihat, kalau besar badan boleh dong jadi raja. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat apa adik-adik? Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hati Daud. Hati Daud yang penuh dengan kasih kepada Tuhan. Waktu abang-abangnya datang dengan besar badan, dengan gagah, Tuhan tidak pilih itu. Tapi Tuhan pilih yang badannya yang kecil, masih muda, bahkan dibilang di sini masih kekanak-kanakan. Dibilang di sini apa? Dibilang kemudian disuruhnya lah menyebut dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Dia masih muda adik-adik. Bayangkan adik-adik yang masih kecil, Tuhan sudah pilih. Kalau adik-adik tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan melihat hati adik-adik. Apakah adik-adik mengasihi Tuhan? Apakah adik-adik mengikuti apa yang Tuhan mau? Tuhan tidak lihat besar badannya adik-adik. Tuhan mau pilih adik-adik walaupun mungkin masih kecil. Tetapi Tuhan pilih. Tuhan mengasihi adik-adik. Sekarang bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga mengasihi Tuhan? Apakah adik-adik mau menjadi seorang raja seperti Daud? Ayo, kita sama-sama adik-adik, kita sama-sama belajar menjadi lebih baik lagi. Tuhan tidak melihat rupamu, Tuhan tidak melihat siapa kamu, tapi Tuhan mau menggenapi janjinya atas adik-adik. Janjinya yang luar biasa atas adik-adik. Adik-adik akan menjadi orang-orang yang hebat, akan menjadi mungkin jadi presiden, menjadi menteri, menjadi dokter, menjadi tentara, banyak lagi. Yang penting, yang utama mulai dari sekarang, adik-adik harus rajin baca apa ya? Baca komik? Tidak. Rajin baca Alkitab. Yang kedua, apa lagi? Suka berdoa. Apa lagi? Suka memuji Tuhan. Hah? Ayo apalagi? Suka melawan orang tua. Oh,
Tidak. Suka membantu orang tua, rajin belajar. Ayo, walaupun kita masih kecil, kita harus menjadi berbeda. Walaupun kita masih kecil, kita menjadi tentara Kristus yang luar biasa. Walaupun kita masih kecil, Tuhan mengasihi kita dan memiliki janji yang besar atas hidup kita. Amin. Amin. Oke adik-adik, satu ayat untuk kita, ayat hafalan bagi adik-adik, supaya adik-adik semakin luar biasa. Kita buka ayat hafalan kita adalah 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Adik-adik baca di rumah ya, dan dihafal. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sudah? Oke. Jadi adik-adik tetap percaya, walaupun kita masih muda, walaupun kita masih anak-anak, Tuhan sudah pilih kita. Om Le percaya adik-adik bisa menjadi orang-orang sukses. Om Le percaya adik-adik bisa menjadi orang hebat. Kalau adik-adik mau tetap hidup di dalam Kristus, mau rajin baca Alkitab dan ikuti apa yang Tuhan mau, ya. Rajin juga menonton YouTube anak-anak, atau nonton apa ya? Nonton kartun? Naruto. Oh bukan. Rajin menonton ibadah sekolah minggu online kita. Ya, ajak kawan-kawannya lagi minggu depan. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita mau menutup ibadah kita. Sekali lagi Om Le bilang bahwa adik-adik orang-orang yang luar biasa. Adik-adik orang-orang yang hebat. Adik-adik orang-orang yang Tuhan pilih. Dan kita sama-sama lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini, buat ibadah kami. Kami bersyukur bagaimana Engkau telah memberkati kami. Janji-Mu yang besar atas hidup kami. Engkau pilih untuk menjadi orang-orang terbaik di masa depan kami. Terima kasih Tuhan, di masa kecil kami, Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami, orang tua kami. Engkau juga Tuhan yang memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, biarlah mereka juga bersama-sama dengan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan bersama Om Le, Om Leo. Kita sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik.